Itu vicarious liability. Anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan kejahatan yang luar biasa, itu tidak ada pertanggungjawaban pidana apapun pada anak tersebut. Jadi, harusnya solusinya tanggung apa? jawab diserahkan kepada orang tua yang di bawah 12 tahun ya. Jadi solusinya apa? Di dalam undang-undang SPPA dimasukkan tanggung jawab pengganti untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun. Jadi terserah, kita tetap boleh dekara panganak. Cuma mau tipis, nggak perlu harga sadis. Tak tahu ngana somo menangis. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ina. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam hukum pidana modern, yaitu vicarious liability. Konsep ini menarik karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan orang lain. Yuk kita bahas lebih dalam teman-teman. Yang pertama, Ina akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai pengertian vicarious liability. Nah, secara sederhana, vicarious liability berarti pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Biasanya dalam hubungan tertentu seperti atasan dan bawahan atau korporasi dan pegawainya. Nah, dalam bahasa Indonesia, konsep ini sering disebut sebagai tanggung jawab pidana pengganti atau tidak langsung. Contohnya, seorang direktur perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan karyawan yang melakukan tindak pidana dalam rangka pekerjaan perusahaan. Nah, lalu dasar hukumnya apa untuk vicarious liability ini? Sebenarnya dalam hukum pidana Indonesia, vicarious liability tidak secara eksplisit teman-teman disebutkan dalam KUHP. Namun konsep ini tuh berkembang melalui doktrin dan peraturan khusus, terutama dalam konteks tindak pidana korporasi. Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang membahas terkait tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Di sini tuh dijelaskan bahwa korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawainya jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasi. Selain itu, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dikenal prinsip tanggung jawab korporasi yang merupakan bentuk penerapan dari vicarious liability ini. Saya akan kasih teman-teman contoh kasus nyatanya tuh seperti apa. Nah, contoh penerapan prinsip ini tuh misalnya dalam kasus tumpahan minyak oleh perusahaan. Jika karyawan lalai hingga menyebabkan pencemaran, maka perusahaan dan bahkan pimpinan tertingginya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena kelalaian itu terjadi dalam apa? Ya, benar sekali teman-teman, dalam rangka kegiatan usaha perusahaan. Atau dalam kasus lain, perusahaan farmasi yang memproduksi obat tanpa izin bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tindakan dilakukan oleh bagian produksi. Nah, kita mungkin beralih ke dasar filosofinya. Secara filosofi, vicarious liability muncul karena perlindungan masyarakat agar tidak mudah lepas tanggung jawab ketika kejahatan dilakukan dalam suatu organisasi. Yang berikut untuk efektivitas penegakan hukum. Karena pelaku sebenarnya tuh sering merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Makanya keadilan sosial korporasi memiliki sumber daya untuk mengendalikan bawahannya. Maka pantas jika juga menanggung akibat hukumannya. Nah, lalu bagaimana terkait perbandingan dengan prinsip individual liability? Nah, dalam hukum pidana klasik berlaku prinsip individual liability yang artinya bertanggung jawab adalah pelaku langsung. Namun, vicarious liability memperluas prinsip ini. Seseorang bisa dipidana karena kelalaian dalam pengawasan atau karena mendapatkan manfaat dari kejahatan orang lain di bawah kendalinya. Makanya pimpinan bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya. Jadi, vicarious liability ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana tidak langsung di mana seseorang seperti atasan atau korporasi bisa dimintai tanggung jawab atas tindak pidana bawahannya selama perbuatan itu dilakukan dalam hubungan kerja untuk kepentingan pihak tersebut. Nah, konsep ini tuh sebenarnya sangat penting teman-teman di era modern, terutama untuk mencegah kejahatan korporasi dan memastikan keadilan dalam sistem hukum pidana kita. Sekarang kita akan melakukan sesi wawancara di mana kita akan menanyai terkait vicarious liability ini kepada teman-teman Fakultas Hukum. Apakah mereka benar-benar sudah paham belum terkait asas ini? Yang pertama langsung saja. Halo. Namanya siapa Kak? Nama aku Kayla Fausta Natania Sada dari Angkatan 23.
Oke baik, aku mau nanya nih Kak, bagaimana pendapat Kakak terkait asas vicarious liability? Jadi menurut saya asas vicarious liability itu perlu dilakukan di tempat kerja di Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata tuh tempat kerja atau perusahaan yang mempekerjakan karyawannya itu tidak menerapkan asas ini. Kenapa? Rata-rata tuh mereka bilang kayak yang dia melakukan maka dia harus dipidana. Jadi menurut saya itu kurang tepat karena karyawan itu kan di bawah pimpinan dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Jadi untuk perilaku itu masih belum bisa dilaksanakan dengan baik sih di Indonesia menurut saya gitu. Terima kasih ya Kak. Oke guys, jadi kita akan menuju ke penjawab berikutnya. Halo, dan kakak siapa? Aku Fernanda, Dari angkatan berapa Kak? angkatan 23. Oke Kak, aku izin bertanya ya, bagaimana opini Kakak terkait asas vicarious liability? Oke, vicarious liability itu kan sebuah asas yang setahu aku itu biasanya dipakai di perdata, tapi bisa juga dipakai di pidana. Yang intinya itu kesalahan orang lain, tapi yang nanggung tuh orang lain. Mungkin itu nggak terdengar nggak adil ya, tapi coba pakai study case dulu. Misalnya di sebuah perkara itu yang salah adalah korporasi, sedangkan kan korporasi nggak mungkin dong dihadirkan ke dalam ruang sidang, kan tidak ada orangnya ibaratnya, karena korporasi itu badan hukum ya udah PT aja gitu misalnya. Nah itu bisa dihadirin dari direksinya atau direktur. Ya kalau direksi kan ada banyak, misalnya kalau misalnya direktur ada direktur utama, ya berarti yang dihadirkan adalah direktur utamanya untuk bertanggung jawab pada perkara tersebut. Nah, setahu aku sih vicarious liability jadinya seperti itu. Jadi yang salah siapa tapi yang menanggung siapa. Ya contohnya kalau tadi yang salah korporasi, yang bertanggung jawab adalah direksinya. Dan itu pun udah diatur di undang-undang PT-nya juga. Jadi kalau mau menggunakan asas vicarious liability itu mungkin nggak di semua perkara bisa digunakan. Tapi ya kalau misalnya ada diatur di undang-undang, kayak tadi kan ada di undang-undang PT, di undang-undang nomor 40 itu kan ditulis juga bahwa direksi itu bertanggung jawab pada korporasi, pada badan hukumnya sendiri, pada PT-nya sendiri. Jadi ya mungkin dalam perkara itu bisa digunakan asas vicarious liability. Oke, terima kasih Kak, jawabannya sangat membantu teman-teman dalam memahami arti dari asas vicarious liability. Terima kasih ya Kak. Bye-bye. Setelah pembahasan singkat tentang vicarious liability dalam hukum pidana, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang konsep pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Jangan lupa like, share, dan terus belajar hukum ya teman-teman. Bye-bye.